Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rizky Maharani yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin acara presentasi kewarganegaraan. Pada pagi hari ini, baik saja langsung untuk kelompok 4 menyampaikan materinya. Materi yang pertama mengenai sumber sosial politik integrasi nasional. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber sosiologis politik tentang integrasi nasional yang beranggotakan Anindya Eka Putriana, Barbara Azahra, Fadila Rizky Maharani, Mila Agustina, Nandata Septiana Yudisela, Septiana Yulistiawati, dan Wiwin Husnul Khotimah. Next. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suryo tahun 2002 dibagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa yaitu Mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayodhya atau Thailand. Yang kedua ada model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terrentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah. Integrasi model ketiga dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Nah, model integrasi nasional Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu masa perintis, yaitu masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatukan diri sebagai satuan bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Yang ketiga ada masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang berganda lenggapi tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Yang keempat ada masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajah dan menghasilkan kemerdekaan. Next. Perkembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Rings dalam Muhaimin dan Colin McAndrews tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Pendekatan tersebut bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa. Nah, di sini ada satu, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu dalam menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat bersatu padu untuk melawannya. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa akan mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsa. Pemimpin yang berkarismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Lembaga-lembaga politik misalnya seperti birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Di sini ada menurut Sunyoto Usman tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila satu, masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang menjadi rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka akan dapat bersatu. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial. Jika suatu masyarakat yang berbeda latar belakang menjadi suatu anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu menciptakan loyalitas organisasi. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Kemudian ada pendapat dari Samsudin tahun 1989, yaitu menyebutkan bahwa integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu policy asimilasionis dan policy Bhinneka Tunggal Ika. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Kemudian asimilasi sendiri adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Next. Kemudian ada kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan, yaitu yang pertama adalah memperkuat nilai bersama, yang kedua membangun fasilitas, yang ketiga menciptakan musuh bersama, yang keempat memperkokoh lembaga politik, yang kelima membuat organisasi untuk bersama, yang keenam menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, yang ketujuh mewujudkan kepemimpinan yang kuat, yang kedelapan menghapus identitas-identitas lokal, yang kesembilan membaurkan antar
tradisi dan budaya lokal. Yang ke-10 yaitu menguatkan identitas nasional. Kemudian dari 10 poin tersebut kita mengambil contoh yang poin kedua, yaitu membangun fasilitas. Membangun fasilitas infrastruktur seperti membangun jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembangunan sebagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, kelompok 4, terima kasih telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk pertanyaan nanti silahkan dijadi di room chat dan akan dijawab di akhir presentasi ya. Untuk kelompok 4 yang presentasi kedua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang integrasi nasional yang beranggotakan Next, Anindya, Barbara, Fadila, Mila, Nandata, Septiana, Wiwin. Next. Yang pertama abstrak. Judul, konflik antar masyarakat. Permasalahannya, adanya konflik perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat modern dan tradisional yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran maupun perpecahan. Metodenya, kajian, pustaka, dan diskusi. Next. Hasil, dengan adanya perkembangan zaman yang disebabkan oleh globalisasi yang menyeluruh ke seluruh penjuru dunia, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Ditambah lagi perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang berkembang pesat semakin mempengaruhi masyarakat. Seiring adanya globalisasi, tumbuh pula yang namanya revolusi dan evolusi, yaitu revolusi terjadi pada masyarakat tradisional dan di mana evaluasi terjadi pada masyarakat modern. Pada perkembangan saat ini ada dua macam perkembangan, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional, di mana masyarakat modern bisa dikatakan masyarakat perkotaan dan masyarakat tradisional adalah masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada tahapan di mana masyarakat tersebut menjadi masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan yang disebut masa transisi. Globalisasi di sini sangat berpengaruh dalam hal perkembangan masyarakat tersebut. Dampak dari adanya iptek tersebut seperti sosial media dapat merubah pola berpikir masyarakat pedesaan menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan dan perkotaan pasti ada yang namanya perbedaan. Next. Di Indonesia sendiri, perbedaan antar masyarakat tradisional dan modern sangat jelas terlihat. Karena negara Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, budaya, dan juga negara kepulauan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari dan memahami makna dan arti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa terdapat perbedaan di antara mereka seperti perbedaan ras, etnis, agama, dan sebagainya. Mereka harus bisa saling menghargai antar sesama. Dan tokoh masyarakat maupun pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur rakyatnya. Akan tetapi harus ada persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Next. Permasalahannya. Yang seharusnya antara kelompok modern dan tradisional bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang senyatanya konflik perbedaan antara konflik modern dengan tradisional yang menimbulkan perpecahan. Next.
Solusi tiap anggota. Solusi dari Anindya, solusinya adalah dengan adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Solusi dari Barbara adalah adanya penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya dengan cara menghargai pendapat dan menghormati antar kelompok. Next. Dan solusi dari Fadila, yaitu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan solusi masyarakat agar mau bersatu dan bekerjasama, agar bisa saling menghargai antar sesama, melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga harus ada persetujuan dan dukungan rakyatnya. Solusi dari Mila yaitu dengan cara membuat kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan Indonesia, dengan memperkuat nilai bersama, membuat organisasi untuk bersama, membaur antar tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional. Next. Nandata, solusinya dengan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu. Septiana, solusinya adalah dengan adanya integrasi nasional, tumbuhlah kesadaran identitas bersama di antara warga negara ini, meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu karena sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Next. Wiwin, solusinya adalah perlu adanya tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk saling mendorong kehidupan lebih baik tanpa menghilangkan budaya lokal, serta perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari masing-masing individu mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Next. Masukan dari kelompok lain, diperlukan adanya rasa menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda. Yang kedua, mengedepankan sikap toleransi, menghargai terhadap perbedaan yang ada. Next. Solusi kelompok. Diperlukannya adanya kesadaran antara kelompok untuk saling menghargai dan menghormati semua perbedaan, baik ras, suku, etnis, agama, maupun yang lainnya, serta tokoh masyarakat maupun pemerintah harus terlibat dalam mengatur rakyatnya agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya, usaha yang dapat mempersatukan antara masyarakat modern dan tradisional yaitu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat nilai bersama, membaurkan tradisi dan budaya lokal, mengutamakan identitas nasional. Next. Kesimpulan, masyarakat harus menyadari dan memahami makna dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa terdapat perbedaan di antara mereka seperti perbedaan ras, etnis, agama, dan sebagainya. Mereka harus bisa saling menghargai antar sesama. Dan tokoh masyarakat maupun pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur rakyatnya, akan tetapi harus ada persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Contohnya, usaha yang dapat mempersatukan antara masyarakat modern dan tradisional, yaitu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat nilai bersama, membarukan tradisi dan budaya lokal, mengutamakan identitas nasional. Next. Saran. Sebaiknya dari kedua belah pihak, baik masyarakat modern maupun tradisional, harus memiliki kesadaran di dalam diri masing-masing dan harus memahami apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika sehingga mereka dapat menghargai satu sama lain. Selain itu, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah harus bisa mengayomi masyarakatnya dan mempererat persatuan antar masyarakat. Contoh usaha yang dapat mempersatukan antara masyarakat modern dan tradisional yaitu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat nilai bersama, membarukan tradisi dan budaya lokal, mengutamakan identitas nasional. Next. Daftar Pustaka Nurwardani Paristiani
yakni DKK 2016, buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan, halaman 6, 52, 67, diakses pada tanggal 27 Januari 2022. Yang kedua, Rahma Faturul Muhammad, DKK 2020, Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap resiko keberagaman bangsa Indonesia. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita sesi diskusi. Saya persilakan untuk kelompok 2 yang ingin bertanya ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Aisyah izin bertanya kepada kelompok 4. Faktor apa saja yang bisa menghambat terbentuknya integritas nasional? Sekian, terima kasih. Baik, untuk kelompok 4, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah Galuh. Saya, Mila, akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Galuh, yaitu faktor apa yang bisa menghambat integritas nasional. Faktor yang menghambat integritas nasional yaitu 1. Masyarakat yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Yang kedua, wilayah yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, paham etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakatnya mempersepsikan kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini tentu tak menguntungkan karena tiap suku di Indonesia dapat menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih baik dari budaya suku lain. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Hal ini bisa menghambat pembangunan menjadi tidak merata sehingga dapat menjadi penghambat integritas nasional. Yang kelima, tergerusnya budaya asli. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat terjadi ketika kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, masuk melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Aisyah? Terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Izin bertanya. Ya, Diah Putri. Ya, terima kasih moderator. Saya Diah Putri dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi di PPT yang pertama itu ada kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan. Nah, di situ kan tercantum membaurkan antar tradisi dan budaya lokal. Nah, yang saya tanyakan itu apakah di zaman sekarang ini hal tersebut sudah terrealisasikan? Jika sudah, mungkin bisa diberikan contohnya. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah. Saya persilahkan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaan dari Diah Putri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pada kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan tercantum membaurkan antara tradisi dan budaya lokal. Apakah pada zaman sekarang hal tersebut sudah terrealisasikan? Jika sudah, bagaimana contohnya? Baik, di sini saya akan menjawab. Hal itu sudah terrealisasikan. Contohnya perayaan Imlek dengan budaya barongsai dengan tradisi memakai barang atau apapun dengan warna merah yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Sehingga pada saat Imlek, semua dominan dengan warna merah tersebut termasuk barongsai. Terima kasih. Permisi moderator, saya izin masuk.
Ya, silahkan Dewi. Saya Dewi Anggraini, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana solusi kalian untuk mengurangi agresi pada remaja? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 4, silahkan menjawab pertanyaan dari Dewi Anggraini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Anggraini kelompok 2. Solusinya yaitu yang pertama, peran orang binaan dan pengawasan terhadap remaja. Yang kedua, remaja dapat diarahkan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sekolah seperti pramuka, rohis, paskibra, dan kegiatan yang sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, mereka dapat membangun rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tenggang rasa agar tidak berfokus pada perilaku yang negatif seperti agresi. Demikian jawaban dari kami. Apakah bisa diterima oleh Dewi? Baik, terima kasih pertanyaannya sudah. Baik, berterima kasih jawabannya sudah bisa diterima. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 2? Izin masuk, moderator. Ya, boleh Rika, silahkan. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh upaya pemerintah dalam menggerakkan dan mengarahkan seluruh masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama agar bisa saling menghargai antar sesama. Terima kasih. Ya, sama-sama Rika. Untuk kelompok 4, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Rika Diana. Kan upaya pemerintah dalam menggerakkan dan mengarahkan seluruh masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama, agar bisa saling menghargai antar sesama. Jawabannya A. Adanya dasar negara. B. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bukan hanya pemerintah yang berperan di sini, tapi masyarakat harus mengerti dengan perbedaan ini dan membuat persatuan, dan di dalam persatuan ini akan ada keberagamannya. Sudah saya jawab, apakah bisa diterima Rika dan kelompok 2? Bisa, Nandata, terima kasih. Baik, Baik, sesi saya kembalikan ke tanya. moderator. Ya, terima kasih Nandata. Untuk sesi diskusi kali ini telah selesai. Saya persilakan untuk